Setiap pagi, Ranti selalu datang paling awal ke kantor. Ia membuka komputer dengan tangan yang sedikit gemetar, menyiapkan semua laporan dengan teliti, dan memastikan meja kerjanya bersih tanpa celah. Bagi orang lain, mungkin ini hal biasa. Tapi bagi Ranti, semua harus sempurna. Bukan karena ambisi, tapi karena takut. Takut pada sosok wanita yang duduk di ruangan kaca di sudut kanan lantai 3. Bu Yaya, atasannya, sekaligus sumber ketakutannya selama 2 tahun terakhir. Ranti. Suara nyaring Bu Yaya menggema dari balik ruangannya yang hanya tertutup kaca bening. Semua orang langsung menoleh ke arah Ranti. Seperti biasa. Dia mematung. Ya, Bu? Jawab Ranti dengan langkah cepat menuju ruangan itu, membawa folder laporan yang baru ia cetak pagi ini. Begitu masuk, Bu Yaya sudah memasang wajah tak bersahabat. Apa ini? Angka ini tidak sinkron dengan laporan kemarin. Apa kamu tidak bisa kerja pakai otak sedikit? Ranti menggigit bibir. Ia yakin laporannya sudah dicek 2 kali. Tapi ia tidak membantah. Maaf Bu, akan saya periksa ulang. Jangan cuma minta maaf. Otakmu itu dipakai. Kalau kerja seenaknya begini, kamu pikir perusahaan ini berdiri pakai daun? Ranti hanya mengangguk. Jantungnya berdegup cepat. Bukan karena kesalahan, tapi karena dia tahu ini bukan tentang angka. Ini soal Bu Yaya yang memang tidak pernah menyukainya sejak awal. Ia keluar ruangan dengan kepala tertunduk. Rekan-rekannya berpura-pura sibuk. Mereka tahu bagaimana sikap Bu Yaya, tapi tak ada yang berani melawan. Kasihan banget si Ranti, tiap minggu pasti kena semprot. Bisik salah satu teman satu divisi yang duduk di sebelah printer. Ranti mendengarnya, tapi pura-pura tidak. Ia kembali ke meja dan menarik napas panjang. Perlahan membuka folder, mencocokkan data yang dianggap tidak sinkron oleh Bu Yaya. Dan benar saja, tidak ada yang salah. Semua akurat. Tapi ia tidak punya hak untuk menjelaskan itu, karena di mata Bu Yaya, ia tetap bawahan yang perlu diajari dari nol. Jam makan siang, Ranti tidak ikut rombongan ke kantin. Ia memilih duduk di musala kantor, membuka bekal nasi goreng buatan ibunya, dan menyantapnya perlahan. Di tempat itulah biasanya ia bisa tenang, meski hanya sebentar. Ya Allah, sabarkan aku, bisiknya pelan. Air mata menetes tanpa suara. Ia tak pernah berniat jadi pegawai ambisius. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang, menyisihkan sebagian gaji untuk orang tua di kampung, dan mungkin suatu saat membuka usaha sendiri. Tapi kenyataannya, 2 tahun ini ia seperti hidup dalam penjara tekanan mental. Semangatnya perlahan mati setiap kali mendengar suara langkah kaki hak tinggi milik Bu Yaya yang terdengar dari lorong kantor. Sore itu, menjelang pukul 5, kantor mendadak gempar. Bu Yaya berdiri di tengah ruangan dengan ekspresi kesal. Siapa yang membuat surat ini salah ketik? Ini memalukan. Klien sampai menegur langsung. Siapa yang mengetik dokumen ini? Semua mata mengarah pada Ranti. Ia berdiri perlahan. Saya, Bu. Tanpa ampun, Bu Yaya langsung menggebrak meja. Dasar tidak becus. Sudah 2 tahun di sini. Masih tidak bisa menulis kalimat formal dengan benar? Kalau kamu ini cuma pintar dandan, mending jadi SPG saja. Ucapan itu terdengar ke seluruh lantai. Ranti menggigit bibir, menahan isak yang hampir pecah. Ia ingin menjelaskan bahwa surat itu baru saja direvisi sesuai permintaan atasan divisi lain. Tapi apa gunanya? Ia tahu, bahkan jika ia membawa bukti sekalipun, Bu Yaya tidak akan peduli. Yang ia cari hanyalah pelampiasan. Setelah kejadian itu, Ranti masuk ke toilet dan menangis selama 10 menit. Di dalam ruangan sempit itu, ia menatap bayangan wajahnya di cermin. Wajah yang lelah, mata yang sembab, senyum yang hilang entah sejak kapan. Apa aku sebodoh itu? Bisiknya lirih. Tidak. Ia tahu jawabannya.
Ia tidak bodoh. Tapi bertahun-tahun dihina bisa membuat siapapun mulai meragukan harga dirinya sendiri. Malam itu, Ranti pulang ke kos dengan langkah berat. Hujan rintik membasahi bahunya. Ia tidak peduli. Dalam pikirannya hanya ada satu pertanyaan. Sampai kapan aku sanggup bertahan? Di kamar sempit ukuran 3x3, ia membuka laptop dan menuliskan kalimat yang sudah sejak lama ia tahan-tahan. Kepada HRD, dengan ini saya mengajukan pengunduran diri terhitung mulai akhir bulan ini. Tangannya gemetar saat mengetik. Tapi ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Mungkin memang sudah waktunya. Bukan karena kalah, tapi karena ia ingin menyelamatkan diri dari racun mental yang selama ini menggerogoti hidupnya. Ranti mengirimkan email itu dengan hati yang masih sesak. Tapi untuk pertama kalinya, ia bisa tidur lebih cepat malam itu. Walau matanya masih sembab, jiwanya terasa sedikit lebih bebas. Rapat besar hari itu terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Ranti datang lebih awal. Seperti biasa. Ia sudah menyiapkan bahan presentasi semalaman, membuat slide, menganalisis data, hingga mencetak beberapa rangkuman untuk para peserta rapat. Rapat kali ini penting. Dihadiri oleh para manajer senior, kepala divisi, hingga direktur utama. Namun, Ranti tetap gugup. Bukan karena isi presentasi, tapi karena satu nama di daftar peserta yang membuat dadanya sesak. Yaya Marlina, manajer operasional, sekaligus wanita yang 2 tahun ini memperlakukan Ranti seperti bawahan tak berharga. Rapat dimulai pukul 9. Semua orang tampak serius. Ranti duduk di kursi tengah, tepat di depan layar proyektor. Saat gilirannya menyampaikan laporan keuangan bulanan, ia berdiri dan mulai bicara dengan suara mantap. Namun, belum sampai 5 menit, suara khas yang membuat tengkuknya merinding menyela presentasinya. Maaf, saya potong. Ranti, kamu yakin ini datanya valid? Ini angka atau hasil hayalan kamu waktu mimpi semalam? Beberapa peserta menoleh kaget. Ranti terpaku. Tapi ia berusaha tersenyum. Saya sudah verifikasi 3 kali, Bu. Sumbernya dari sistem pusat. Bu Yaya tertawa miring. Kamu itu, ya, sudah kerja lama tapi tetap saja tak becus. Data bisa benar, tapi cara kamu menyampaikan itu membosankan. Seperti pidato anak SMA. Ruangan hening. Wajah Ranti memerah. Ia menggenggam kertas presentasinya erat-erat, mencoba menahan agar suaranya tidak bergetar. Tapi Bu Yaya belum selesai. Direktur kita ini tidak punya banyak waktu. Ranti, jangan buang-buang dengan bacaan textbook. Kamu itu harusnya tahu diri, bukan malah merasa pintar sendiri. Beberapa peserta terlihat tidak nyaman. Bahkan sang direktur, Pak Hendra, mulai melirik ke arah Bu Yaya, seolah hendak menyela. Tapi Ranti lebih dulu angkat suara. Mohon maaf kalau penyampaian saya kurang baik. Saya akan perbaiki ke depannya, ucapnya sopan. Namun hatinya hancur. Di depan puluhan orang, ia baru saja diinjak secara terang-terangan. Dan ini bukan yang pertama. Saat rapat usai, semua orang bergegas keluar ruangan. Tapi Ranti tetap duduk, memandangi layar proyektor yang sudah padam. Dalam hatinya, ada satu keputusan yang tak bisa lagi ia tunda. Hari itu juga, Ranti mengetuk pintu HRD. Saya mau mengajukan pengunduran diri, ucapnya pelan. Mbak Nia, staf HR yang sudah cukup dekat dengannya, terkejut. Ranti? Yakin? Kamu pegawai teladan, loh. Ranti tersenyum tipis. Saya lelah, Mbak. Saya pikir, kalau saya tetap di sini, saya akan kehilangan harga diri saya sepenuhnya. Malam itu ia menandatangani surat resign. Tangannya dingin, tapi kepalanya tegak. Dia pulang dengan perasaan campur aduk. Antara sedih karena harus meninggalkan tempat yang dulu ia banggakan,
dan lega karena akhirnya berani keluar dari lingkaran racun yang selama ini menekannya. Beberapa hari kemudian, Bu Yaya memanggilnya ke ruangan. "Kamu serius resign, Ranti?" "Iya, Bu." Bu Yaya menyilangkan tangan, duduk santai seolah sedang menonton sesuatu yang menghibur. "Kamu tahu, kamu itu tipikal wanita lemah. Baru dikritik sedikit, langsung lari. Dunia kerja itu keras. Kalau kamu pikir keluar dari sini bisa membuatmu sukses, kamu salah besar." Ranti menatap Bu Yaya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia tak menunduk. "Terima kasih atas pelajarannya selama ini, Bu. Tapi saya percaya, saya bisa sukses di luar sana tanpa harus diinjak-injak." Bu Yaya mendengus. "Percaya diri saja tak cukup. Dunia di luar lebih kejam dari saya. Kamu akan balik lagi ke sini, percaya saja." Ranti tersenyum. "Kalaupun saya kembali, bukan sebagai anak buah ibu lagi." Ia berdiri, menunduk sopan, lalu melangkah keluar dari ruangan itu dengan dada lapang. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, langkahnya terasa ringan. Beberapa teman mendekatinya hari terakhir ia bekerja, memberi pelukan hangat dan ucapan selamat jalan. "Semoga kamu bahagia, Ranti. Dan sukses," ucap Tika, teman satu tim yang diam-diam selalu mendukungnya. Ranti tersenyum haru. Ia berjalan keluar gedung kantor itu untuk terakhir kalinya. Menatap bangunan tinggi itu dengan mata berkaca. Bukan karena sedih, tapi karena di sanalah ia kehilangan banyak hal. Harga diri, ketenangan, dan kepercayaan diri. Tapi dari sana juga ia belajar banyak tentang arti kekuatan dan keberanian. Ia tahu, ke depan hidupnya tak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, ia tak akan pernah membiarkan siapapun menginjak harga dirinya lagi. Sudah 2 tahun berlalu sejak Ranti meninggalkan perusahaan tempat ia pernah mencurahkan seluruh waktunya. Namun, bayang-bayang Bu Yaya masih kerap menghantuinya dalam mimpi. Wajah angkuh, nada suara yang menyakitkan, dan tatapan merendahkan yang seolah menyatakan bahwa Ranti tak akan pernah menjadi siapa-siapa. Meski waktu terus berjalan, luka itu tak serta-merta sembuh. Ranti kini berusia 28. Ia tak lagi bekerja di kantor, tapi memilih jalan baru sebagai freelancer. Ia menulis konten digital, menerima pesanan desain sederhana, dan sesekali membantu UMKM mengelola media sosial. Di sisi lain, ia juga membuka usaha kecil berupa toko bunga kering dan hampers sederhana di rumah. Tidak besar, tapi cukup membuatnya hidup mandiri tanpa bantuan siapapun. Yang lebih penting, ia bebas. Bebas dari tekanan atasan arogan, bebas dari suasana kantor penuh persaingan tak sehat, dan bebas dari rasa takut setiap hari saat membuka pintu kantor. Namun, luka yang belum sepenuhnya kering membuat Ranti membatasi interaksi. Ia jarang percaya pada orang baru. Ia berhati-hati saat bicara, selalu menahan diri untuk tidak terlalu menonjol, seolah takut disalahkan lagi seperti dulu. Suatu sore, saat sedang mengantar pesanan hampers ke salah satu rumah pelanggan di kawasan Jakarta Selatan, ia tanpa sengaja bertemu seseorang. Lelaki itu menolongnya saat kardus yang ia bawa hampir jatuh karena anak tangga yang licin. Dengan cepat dan cekatan, pria itu meraih sisi kardus, lalu membantunya membawa sampai ke teras rumah. "Maaf, saya bantu, ya. Hampersnya lumayan berat juga." Ranti tersenyum canggung. "Terima kasih banyak, Mas Bagas. Saya tinggal di sebelah rumah ini," jawab pria itu ramah. Penampilannya sederhana, namun rapi dan menyenangkan. Sorot matanya hangat dan cara bicaranya tenang. Itulah pertemuan pertama mereka. Setelah hari itu, pertemuan demi pertemuan terjadi secara kebetulan, atau mungkin takdir. Bagas kerap memesan hampers untuk keperluan kantornya, bahkan sesekali mampir hanya untuk menanyakan stok bunga kering terbaru. Ia tampak tulus, tidak sok tahu, tidak menghakimi. Bagi Ranti,
Itu aneh sekaligus melegakan. Tak ada kesan superior atau ingin menang. Sesuatu yang membuatnya perlahan merasa nyaman. Suatu malam, saat hujan deras turun di luar, Bagas mengajak Ranti minum teh di kedai kecil dekat rumah mereka. "Aku merasa kamu seperti seseorang yang pernah terluka cukup dalam," ucap Bagas pelan, menatap cangkir teh di hadapannya. "Kadang caramu menjawab pertanyaan sederhana seperti sedang siap disalahkan." Ranti terdiam. "Aku minta maaf kalau aku terlalu menebak-nebak," sambung Bagas cepat. Ranti menggeleng. "Tidak. Kamu benar." Ia akhirnya bercerita. Tentang pekerjaannya dulu. Tentang Bu Yaya. Tentang penghinaan yang terus-menerus dan bagaimana ia merasa diruntuhkan habis-habisan oleh seseorang yang bahkan tak tahu seberapa keras ia berjuang. Bagas mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela, tanpa sok bijak. Dan untuk pertama kalinya, Ranti menangis di hadapan orang lain tanpa merasa malu. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Ranti merasa tenang setiap kali bersama Bagas. Ia mulai percaya lagi bahwa tidak semua pria menyakitkan. Tidak semua orang di dunia ini akan menjatuhkannya. Bagas menunjukkan perhatiannya dengan cara sederhana. Membelikan vitamin saat Ranti sakit, memperbaiki motor kecilnya yang mogok, atau sekadar mendengarkan saat ia ingin bicara panjang lebar tanpa kesimpulan. 1 tahun kemudian, mereka resmi berpacaran. Ranti masih menyimpan ketakutan dalam-dalam, tapi bersama Bagas, ia mulai yakin bahwa masa lalu tidak harus menentukan masa depan. Dia mulai tersenyum lebih sering, tertawa lebih lepas. Dan yang terpenting, ia merasa dihargai. Tanpa ia sadari, cinta itu tumbuh perlahan, menyembuhkan luka yang dulu ia pikir tak akan pernah hilang. Hingga suatu hari, Bagas datang dengan wajah serius. "Aku sudah bicara dengan orang tuaku. Aku ingin menikahimu, Ran." Jantung Ranti berdetak kencang. "Aku serius. Tapi, aku belum pernah benar-benar mengenalkan kamu ke mereka. Kalau kamu siap, aku ingin kamu bertemu ibuku." Ranti mengangguk pelan. "Aku siap." Tapi ia tak tahu bahwa luka lama yang belum sembuh akan kembali disayat dalam bentuk yang tak pernah ia duga. Udara sore itu terasa hangat, dihiasi langit yang mulai berganti warna menjadi jingga keemasan. Ranti mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, duduk berseberangan dengan Bagas di sebuah restoran yang hanya diisi oleh mereka berdua. Meja makan dihiasi bunga-bunga kecil, dan di tengah hidangan penutup yang manis, Bagas tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna biru. "Ranti," suaranya bergetar namun mantap, "aku tidak sempurna, tapi aku ingin menjalani hidup ini bersamamu. Maukah kamu menikah denganku?" Tangis Ranti pecah saat itu juga, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak pernah ia duga akan datang setelah luka-luka masa lalu. Tentu saja ia mengangguk. Tentu saja ia menerima. Hari-hari setelah lamaran itu penuh dengan keceriaan. Ranti mulai mempersiapkan diri untuk bertemu keluarga Bagas. Ia gugup, tapi juga antusias. Tak ada yang membuatnya lebih bersyukur selain bisa menikahi seseorang yang begitu tulus mencintainya. "Orang tuaku tinggal di kawasan Bintaro," kata Bagas suatu hari. "Ibu mungkin sedikit kaku, tapi dia baik. Kamu akan suka, aku yakin." Ranti hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia berdoa agar semuanya berjalan lancar. Namun begitu mobil mereka berhenti di depan sebuah rumah besar bercat putih dengan pagar hitam, dada Ranti mulai sesak. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah firasat. Aroma rumah itu, halaman, hingga bentuk gagang pintunya terasa tidak asing. Dan saat pintu terbuka, "Selamat datang," sambut seorang wanita dengan senyum datar. Waktu seperti berhenti berputar. Langkah Ranti membeku. Matanya membelalak. Dadanya seperti ditonjok dari dalam. Bu Yaya. Mantan atasannya.
Wanita yang pernah menghancurkannya secara mental selama bertahun-tahun, kini berdiri di hadapannya sebagai calon ibu mertua? Tubuh Ranti gemetar. Sementara Bu Yaya, walau tampak sedikit terkejut, segera mengendalikan ekspresi wajahnya. Ia tersenyum tipis, senyuman yang dingin dan penuh arti. "Oh, kamu Ranti," katanya, menyebut nama itu dengan nada seolah baru pertama kali mendengarnya. Bagas tersenyum senang. "Kalian sudah kenalan, kan? Ibu ini aktif juga di komunitas. Siapa tahu pernah ketemu." Bu Yaya menatap Ranti dalam-dalam. "Pernah ketemu, ya? Sekilas." Ranti menunduk. Ia merasa kakinya nyaris tak mampu menahan tubuhnya sendiri. Dalam hati, ia ingin segera pergi. Tapi ia tahu, tak bisa. Malam itu berjalan aneh. Bu Yaya bersikap sangat sopan di depan Bagas, bahkan seolah menyambut Ranti dengan tangan terbuka. Tapi tatapan matanya tajam, menusuk, mengancam tanpa perlu kata-kata. Saat Ranti ke dapur untuk membantu menyusun makanan, Bu Yaya mengikutinya. "Kau pikir aku lupa siapa kamu?" bisiknya, lirih tapi tajam. "Jadi ini hidupmu sekarang, ya?" Menjilat kembali ke atas. Ranti menahan napas. "Jangan pikir hanya karena kau akan menikahi anakku, aku akan lupa siapa dirimu," lanjut Bu Yaya. "Kau tetap perempuan gagal yang lari dari tanggung jawab dan tak sanggup bersaing." Ranti mencoba tenang. "Saya tak pernah melawan ibu dulu. Tapi saya tidak akan tinggal diam jika ibu berniat menyakiti saya lagi." Bu Yaya menyeringai. "Kita lihat nanti, siapa yang akan bertahan di rumah ini." Ranti tak bisa tidur malam itu. Di pelukan Bagas, ia mencoba tersenyum. Tapi pikirannya sudah penuh dengan skenario terburuk. Cinta sejatinya kini bersanding dengan musuh terbesarnya di masa lalu. Ia mulai sadar bahwa pernikahan ini takkan semudah yang ia bayangkan. Bu Yaya tak akan tinggal diam. Dan kali ini, Ranti tahu, ia tak bisa mundur. Ia harus hadapi semuanya. Dengan kepala tegak, pernikahan Ranti dan Bagas berjalan sederhana namun penuh kehangatan. Di hadapan para tamu, senyum Bu Yaya terlihat tulus, bahkan sempat memeluk Ranti di pelaminan. Namun Ranti tahu, pelukan itu dingin. Dingin seperti dahulu, saat Bu Yaya memanggilnya ke ruang meeting hanya untuk dipermalukan di depan rekan kerja. Dingin seperti ucapan tajamnya yang tak akan pernah Ranti lupakan. "Kamu itu bukan siapa-siapa. Ditarik dari perusahaan ini pun tidak akan ada yang merasa kehilangan." 2 minggu setelah pernikahan, Ranti dan Bagas pindah sementara ke rumah keluarga Bagas, seperti yang diinginkan ibu mertuanya sendiri. Alasannya sederhana, membiasakan Ranti dengan lingkungan keluarga, menabung untuk rumah sendiri. Tapi nyatanya, sejak hari pertama ia tinggal di sana, Ranti sudah disambut dengan sikap dingin. Pagi-pagi sekali, saat Ranti hendak membantu menyiapkan sarapan, Bu Yaya menatapnya dari ujung meja makan. "Tak usah pura-pura rajin. Aku tahu kamu hanya pencitraan," gumamnya lirih. Ranti diam. Ia menelan peri itu sendiri, mencoba mengabaikan. Namun itu baru awal. Setiap pagi, Bu Yaya selalu punya cara untuk menjatuhkan Ranti. Kadang dengan ucapan sarkas, kadang dengan sindiran sinis. "Kamu masak, ya? Pantas hambar. Dulu juga otaknya hambar, makanya kerja asal-asalan. Jangan merasa nyaman dulu di rumah ini, menantu. Ini bukan hadiah karena kamu berhasil menipu anakku." Sementara Bagas masih belum menyadari. Ia pikir ibunya hanya sedang butuh waktu untuk menerima Ranti sepenuhnya. "Sayang, ibu memang kadang keras di awal," katanya suatu malam. "Tapi dia akan luluh. Kamu tinggal sabar sedikit, ya?" "Sabar?" Ranti tersenyum, tipis. Ia sudah cukup sabar selama 2 tahun di perusahaan itu. Ia diam, tak melawan, bahkan saat harga dirinya diinjak-injak oleh Bu Yaya.
Dan sekarang? Ranti tak ingin menjadi perempuan yang sama. Tapi ia tahu, waktunya belum tiba. Suatu sore, saat Ranti tengah menyiram tanaman di taman belakang, Bu Yaya datang mendekat dengan gaya angkuhnya. Ia melipat tangan di dada, menatap tajam. "Kamu pikir aku akan membiarkan kamu merusak hidup anakku?" Ranti menoleh, "Tenang. Saya mencintai Bagas dengan tulus, Bu." Bu Yaya mendecih. "Tulus? Kamu pikir aku tidak tahu kamu ini perempuan gagal, yang tidak punya tempat di dunia kerja dan sekarang bergantung pada anakku demi hidup layak?" Ranti diam, lalu berkata pelan, "Saya pernah gagal. Iya. Tapi saya tidak akan gagal lagi, Bu. Terutama dalam menghadapi ibu." Malam itu, saat semua tertidur, Ranti duduk di kamar dengan laptop terbuka. Ia membuka folder bisnis online-nya. Usaha yang ia jalankan sendiri dengan modal kecil, kini mulai berkembang. Ia mencatat stok barang, mengecek pemesanan, dan mencatat penghasilan bulanannya. Ranti tersenyum kecil. Ia tahu, harga dirinya bukan ditentukan oleh status pekerjaan atau kata-kata Bu Yaya. Ranti tidak butuh validasi dari siapapun. Yang ia butuhkan sekarang hanya satu: waktu. Karena satu hal yang tidak diketahui Bu Yaya adalah bahwa Ranti kini bukan lagi perempuan lemah seperti dulu. Dan untuk kali ini, ia takkan membalas dengan tangis, tapi dengan kemenangan. Pagi itu, rumah keluarga Bagas tampak seperti biasa. Bu Yaya duduk di meja makan sambil membaca koran, sedangkan Ranti di dapur, membantu Mbok Inem menyiapkan sarapan. Ia tak lagi membiarkan kata-kata tajam sang mertua menggerogoti batinnya. Tidak seperti dulu. Kali ini, Ranti diam, tapi bukan karena takut. Ia menyimpan sesuatu. Setiap pagi, setelah semua urusan rumah selesai, Ranti masuk ke kamarnya, menyalakan laptop, dan mulai bekerja. Sudah setahun sejak ia memulai usaha kecil di bidang fashion muslimah. Awalnya hanya menjual baju dari supplier lokal dan memasarkan lewat media sosial. Tapi sejak menikah, ia memberanikan diri memproduksi desainnya sendiri. Ia menggandeng penjahit rumahan yang dulu pernah bekerja dengannya di kantor lama, lalu mempekerjakan satu admin online. Semua dilakukan diam-diam, dengan cermat. "Bu Ranti, pesanan bulan ini meningkat 30%. Kami kewalahan," kata adminnya lewat pesan suara. "Bagus. Tambah satu lagi orang untuk bantu kirim. Tapi ingat, semua tetap pakai nama brand anonim. Jangan pakai nama saya," balas Ranti. Ia tahu benar, sekarang bukan waktunya untuk tampil. Karena kekuatan terbesar, justru ketika lawan mengira kau tak punya apa-apa. Suatu sore, saat sedang meninjau desain baru via panggilan video, Ranti tak sadar Bu Yaya berdiri di ambang pintu. Wanita itu sempat melihat layar laptop Ranti dan ekspresinya berubah sejenak. Tapi cepat-cepat ia menutupinya dengan ejekan. Pura-pura sibuk. Ngaku aja belum dapat kerja. Ibu rumah tangga modal nekat." Ranti tersenyum kecil, menutup laptopnya dengan tenang. "Iya, Bu. Belum kerja di luar. Tapi saya sedang belajar." "Belajar? Sudah umur segini baru belajar? Dasar perempuan gagal." Kali ini, Ranti tidak menunduk. Ia menatap Bu Yaya. Tatapannya datar namun tajam. "Saya mungkin gagal di masa lalu. Tapi saya tidak akan tinggal diam selamanya, Bu." Malamnya, Ranti membuka proposal bisnis yang akan diajukan ke investor kecil yang dulu mengenalnya semasa masih bekerja. Salah satu dari mereka adalah mantan klien perusahaan lama, yang masih ingat bagaimana giginya Ranti meski terus ditekan atasannya, Bu Yaya sendiri. "Kalau kamu butuh suntikan modal, aku bisa bantu, Ran. Tapi aku yakin kamu bahkan bisa jalankan ini sendirian," ujar Pak Arya dalam pertemuan daring. "Terima kasih, Pak. Untuk sekarang, saya ingin semua tetap sederhana. Tapi nanti,
Saya akan butuh tempat produksi sendiri. Saya akan bersiap ke sana. Langkahnya memang perlahan, tapi pasti. Ranti menyadari satu hal penting. Keberhasilan sejati bukan tentang membuat orang lain kagum, tapi tentang membuktikan kepada diri sendiri bahwa luka masa lalu tak lagi punya kuasa atas masa depan. Kini, setiap ejekan Bu Yaya bukan lagi cambuk yang menyakitkan, tapi bahan bakar yang menyulut semangatnya. Dan dalam diam, ia bangkit. Sedikit demi sedikit, batu loncatan menuju kebangkitannya tersusun rapi. Bukan untuk pamer, tapi untuk hari di mana semua akan terbuka. Hari di mana Bu Yaya harus menunduk, bukan karena menyesal, tapi karena akhirnya sadar siapa yang sebenarnya paling lemah. Hari itu, ruang keluarga di rumah Bagas terasa lebih hangat dari biasanya. Ranti sedang menyeduh teh ketika mendengar percakapan antara Bagas dan ibunya. Bu, proyek resort keluarga yang di Jogja itu butuh tambahan dana. Kalau nggak ada investor baru, kayaknya bakal stagnan di tahap perizinan. Jelas Bagas sambil membuka folder laporan. Bu Yaya mendesah kesal. Investor? Susah cari yang mau tanam modal ke bisnis kecil begini. Mana percaya orang luar pada keluarga kita? Ranti menyimak diam-diam. Sampai malam, ia memikirkan satu hal, kesempatan. Di kamarnya, Ranti membuka laptop. Ia menghubungi salah satu rekan bisnisnya, Pak Arya, yang selama ini menjadi mentor sekaligus penasihat keuangannya. Lewat tangan Pak Arya, Ranti sering menyuntikkan modal diam-diam ke beberapa bisnis kecil. Arya, bisa bantu aku jadi silent investor di proyek resort milik keluarga suamiku? Bisa. Tapi, apa kamu yakin ini bukan hanya soal bisnis? Tanya Arya, dengan nada menyelidik. Ranti terdiam sebentar. Ini soal harga diri. Aku ingin mereka mengenalku bukan sebagai menantu yang diremehkan, tapi sebagai orang yang mereka butuhkan. Arya tertawa pelan. Baiklah. Aku akan kirimkan penawaran investasi lewat timku. Nama kamu tidak akan muncul. 2 minggu kemudian, keluarga Bagas menerima kabar bahwa ada seorang investor misterius yang tertarik menyuntikkan dana cukup besar untuk proyek resort mereka. Bu Yaya tak sabar untuk bertemu langsung. Siapapun dia, kita harus buat dia percaya. Jangan sampai lari. Ranti ikut duduk di ruang tamu saat pertemuan pertama dilakukan. Tapi ia hanya tersenyum kecil ketika melihat Bu Yaya berdandan rapi, menyambut investor yang diwakili oleh Arya dan 1 orang staf. Selamat siang, Bu Yaya. Kami datang mewakili klien kami, seorang investor wanita muda yang cukup tertarik dengan konsep resort keluarga Anda, ucap Arya tenang. Bu Yaya, seperti biasa, memasang senyum lebarnya. Oh, tentu. Kami senang sekali jika ada yang percaya dengan proyek kami. Investor Anda ini pasti wanita yang cerdas sekali ya. Ranti menunduk, menahan senyum. Sore itu, presentasi berjalan mulus. Arya menyampaikan bahwa kliennya tidak ingin identitasnya diketahui terlebih dahulu. Ia hanya ingin laporan rutin dan akan turun langsung jika resort telah beroperasi. Tapi, boleh tahu siapa nama investornya, Pak? Tanya Bu Yaya sambil menahan rasa ingin tahu. Arya tersenyum. Maaf, Bu. Klien kami cukup berhati-hati. Mungkin nanti, di waktu yang tepat. Malamnya, Ranti duduk di taman belakang sambil menatap bintang. Ia merasa puas. Untuk pertama kalinya, Bu Yaya butuh bantuan. Dan bantuan itu datang dari orang yang dulu ia anggap rendah. Yang dulu ia hina. Yang dulu ia permalukan di depan banyak orang. Kini, Ranti adalah tangan yang bisa menolong, atau membiarkan mereka jatuh. 2 hari kemudian, Bu Yaya tampak lebih ramah pada Ranti. Ia bahkan menyapa dengan nada lebih lembut. Bagas keheranan. Kok ibu baik banget hari ini? Biasanya nyuruh-nyuruh. Bu Yaya tertawa kecil. Ya,
Masa terus tegang sama menantu sendiri? Lagi pula Ranti juga sudah banyak bantu kamu di rumah. Ranti hanya mengangguk kecil. Dalam hatinya, ia sudah tahu satu hal pasti. Bu Yaya tidak sedang berubah. Dia sedang butuh. Dan ini baru permulaan. Di balik semua itu, Ranti menyiapkan laporan palsu lewat tim Arya, agar Bu Yaya tak pernah benar-benar tahu siapa pemilik dana tersebut. Ia ingin melihat seberapa jauh wanita itu akan merendahkan dirinya di hadapan orang yang diam-diam tengah naik di atasnya. Balas dendam paling menyakitkan bukan dengan marah, tapi membuat orang yang dulu merendahkanmu terpaksa merangkak di hadapan harga dirimu sendiri. Dan Ranti tahu, itu baru akan dimulai. Hari itu, suasana di ruang pertemuan keluarga Bagas terasa tegang. Semua orang tampak serius, menunggu rapat penting yang akan menentukan masa depan proyek resort mereka. Bu Yaya duduk di kursi terdepan, seperti biasa dengan ekspresi penuh kontrol. Bagas berada di sampingnya, tampak lebih tenang meski jelas ada kecemasan di wajahnya. Namun, perhatian mereka tidak terfokus pada presentasi yang sedang berlangsung. Hari itu bukan hanya soal bisnis. Hari itu adalah hari ketika semua kebohongan akhirnya terungkap. Ranti yang duduk di sudut ruangan, berpakaian rapi namun sederhana, mengamati. Ia merasa jantungnya berdegup kencang. Setiap detik menambah ketegangan di dalam dirinya. Semua usaha yang ia lakukan untuk sampai ke titik ini, kini tinggal menunggu saat yang tepat untuk melontarkan semuanya. Rapat berlanjut dengan lancar hingga saatnya seorang perwakilan dari tim investor menyampaikan perkembangan terbaru. Suasana mulai terasa agak ringan, dan inilah momen yang ditunggu-tunggu Ranti. Ia berdiri perlahan dan melangkah ke depan, mata semua orang tertuju padanya. "Maafkan saya, Pak Arya, saya perlu berbicara langsung," kata Ranti dengan suara yang tegas namun terkendali. Semua mata kini beralih ke Ranti. Bu Yaya tampak sedikit terkejut, namun ia tetap berusaha menjaga ketenangannya. "Ranti, ada apa? Kenapa tiba-tiba?" tanya Bagas, tampak cemas. Ranti tersenyum kecil pada Bagas sebelum berbalik menghadap Bu Yaya. "Bu Yaya, saya rasa sudah saatnya Anda tahu siapa saya sebenarnya." Suasana tiba-tiba berubah menjadi hening. Semua orang di ruangan itu memperhatikan Ranti dengan penuh perhatian. Bu Yaya yang awalnya tampak tenang, kini mulai memancarkan kecemasan. Bagas hanya diam, matanya mengikuti gerak-gerik Ranti. "Selama ini, saya menyembunyikan identitas saya sebagai investor yang membantu keluarga Anda dalam proyek ini. Saya bukan investor yang datang dari perusahaan besar atau pihak yang tidak dikenal. Saya adalah seseorang yang Anda kenal sangat baik," ujar Ranti dengan suara yang semakin lantang, membuat semua orang semakin terkejut. Bu Yaya mulai merasakan kegelisahan di dalam dirinya. Wajahnya mulai memucat, dan tangan yang sebelumnya terlipat rapi di meja, kini gemetar. "Benarkah? Siapa Anda sebenarnya?" tanya Bu Yaya, berusaha terdengar tenang meski hatinya mulai panik. Ranti tersenyum sinis, menatap langsung ke mata Bu Yaya yang kini mulai terlihat goyah. "Nama saya Ranti, Bu Yaya. Saya adalah mantan karyawan Anda. Dan saya yang selama ini diam-diam mendanai proyek ini," ungkap Ranti dengan mantap. Suasana di ruangan itu mendadak mencekam. Beberapa orang di sekitar mereka saling berbisik, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Ranti, Anda?" tanya Bagas dengan nada yang campur aduk antara kaget dan bingung. "Tapi, kenapa baru sekarang Anda mengungkapkan ini?" Ranti menghela napas panjang, menatap Bagas dengan lembut. "Karena saya ingin ibu Anda merasakan apa yang saya rasakan dulu. Dulu saya selalu dipermalukan di depan umum, dihina tanpa ampun, dan dijadikan bahan ejekan oleh Bu Yaya." Bu Yaya yang semula terlihat tenang, kini tampak terpukul. Ranti melanjutkan dengan suara yang lebih keras. "Dulu, Bu Yaya sering mengatakan saya tak akan sukses tanpa perusahaan ini.
Anda selalu menganggap saya rendah dan tidak mampu. Tapi lihatlah sekarang. Saya tidak hanya bisa sukses. Saya bisa menjadi orang yang bahkan Anda butuhkan sekarang. Bagas menatap ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan. Ia merasa tertipu oleh ibunya sendiri, yang selama ini ia anggap sebagai pahlawan dalam hidupnya. Ibu, kenapa Anda tidak pernah memberitahu saya tentang ini? Tanya Bagas, dengan suara yang mulai gemetar. Bu Yaya terdiam, wajahnya memerah karena malu. Ia mengalihkan pandangan dari Ranti ke semua orang di ruangan itu. Bagas, ini bukan saat yang tepat untuk. Tapi ini harus dibuka. Bu, kata Ranti, memotong kata-kata Bu Yaya. Karena saya tidak akan membiarkan Anda menginjak harga diri saya lagi. Saya datang bukan untuk mencari pengakuan. Saya datang untuk memberi pelajaran. Keheningan meliputi ruangan itu. Semua orang memandang Bu Yaya, yang kini terlihat sangat kecil di hadapan semua orang. Di mata mereka, ia bukan lagi sosok manajer yang disegani, melainkan seorang ibu yang tega merendahkan orang lain demi kekuasaan dan ego. Bagas akhirnya berdiri, menatap ibunya dengan penuh kekecewaan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi yang pasti, saya tidak bisa membiarkan Anda terus memperlakukan orang lain seperti ini, apalagi Ranti. Dengan itu, Bagas berjalan ke arah Ranti, dan tanpa berkata apa-apa, ia merangkulnya. Ranti tersenyum kecil, merasakan bahwa segala pengorbanan dan kesakitannya selama ini tidak sia-sia. Bu Yaya terdiam, masih merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Ia telah kehilangan kendali atas situasi, dan kini ia melihat hasil dari semua perbuatannya yang dulu. Ranti tidak hanya membalas hinaan dan perlakuan buruk Bu Yaya, ia juga berhasil menaklukkan keteguhan hati wanita itu dengan caranya sendiri, dengan cara yang penuh perhitungan dan elegan. Dan pada akhirnya, bukan hanya Bu Yaya yang harus menanggung malu. Ranti, yang selama ini dianggap rendah, kini berdiri tegak dan mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Semua persiapan telah selesai, dan keluarga besar Bagas sudah berkumpul di gedung pernikahan yang megah. Semua mata tertuju pada Ranti yang berjalan dengan anggun menuju altar. Di setiap langkahnya, ada kekuatan yang terpancar, sebuah simbol bahwa ia tidak lagi wanita yang dulu, yang diam saja menerima perlakuan buruk dari orang lain. Hari ini, ia berdiri tegak dengan harga diri yang utuh, siap memulai babak baru dalam hidupnya. Namun, meski hari bahagia ini seharusnya menjadi milik mereka berdua, Ranti masih merasakan adanya beban di dadanya. Bu Yaya hadir, tentu saja, meski kehadirannya terasa terpaksa. Ranti tidak bisa melupakan perlakuan Bu Yaya selama ini, bagaimana ibu mertua itu telah merendahkannya, menghina harga dirinya, dan menyebarkan kebencian di antara mereka. Saat Bu Yaya masuk ke ruangan, ia tersenyum lebar, berusaha menunjukkan sikap yang seolah-olah tidak ada masalah antara mereka. Dengan pakaian elegan dan sikap yang terkesan ramah, Bu Yaya menghampiri Ranti dan Bagas. "Selamat ya, Nak. Semoga pernikahan ini membawa kebahagiaan yang kalian inginkan," kata Bu Yaya dengan senyum yang dipaksakan. Ranti menatap Bu Yaya dengan mata yang tajam. Di balik senyumnya, ia tahu betul bahwa ibu mertua ini hanya berpura-pura. Namun, hari ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini adalah hari yang telah lama ia tunggu-tunggu, hari di mana ia akan melangkah maju dan mengukir hidup baru. "Terima kasih, Bu Yaya. Kami berharap pernikahan ini berjalan lancar," jawab Ranti dengan sopan, meskipun hatinya masih penuh dengan amarah yang terkubur dalam-dalam. Saat resepsi pernikahan dimulai, Bu Yaya mencoba mendekati Ranti, berbicara dengan nada yang lebih lembut. "Ranti, saya tahu kita mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sepakat, tapi saya ingin kamu tahu, saya menerima kamu sebagai menantu saya," ujar Bu Yaya, mencoba bersikap baik. Ranti tersenyum tipis, meski dalam hatinya ia tahu ini semua hanyalah upaya Bu Yaya untuk menutupi kekalahannya.
Ia tidak tertipu. Semua yang terjadi sekarang adalah akibat dari perlakuan Bu Yaya yang selama ini merendahkannya. Ranti tahu betul apa yang ada dalam pikiran ibu mertua itu. Namun, ia tidak akan membiarkan emosi menguasai dirinya. Terima kasih, Bu Yaya. Saya juga berharap hubungan kita bisa berjalan dengan baik ke depannya, jawab Ranti, sambil memberikan senyum yang terkesan ramah namun penuh makna. Bagas, yang mengamati percakapan itu dari kejauhan, merasa cemas. Ia tahu bahwa ibunya dan Ranti belum bisa berdamai sepenuhnya. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah saat yang tepat bagi Ranti untuk menunjukkan bahwa ia telah bangkit dari masa lalu yang sulit. Bagas berjalan mendekat dan meraih tangan Ranti. Jangan khawatir, Ranti. Ini hari kita, kata Bagas dengan lembut. Aku bersamamu. Ranti menatap Bagas dengan penuh rasa cinta dan pengertian. Ia tahu bahwa pernikahan ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan. Tetapi ia tidak akan pernah lagi diperlakukan seperti dulu. Semua yang telah ia lalui membuatnya lebih kuat, lebih tegar, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Acara berlangsung dengan hikmat, meski ada ketegangan yang masih terasa di udara. Ranti dan Bagas saling berbagi senyuman, melangkah bersama dengan keyakinan bahwa pernikahan ini adalah pilihannya, bukan keputusan orang lain. Bahkan meski Bu Yaya masih memberikan pandangan penuh pertanyaan dan penilaian, Ranti tidak merasa terganggu. Ia tahu, pada akhirnya, bukan Bu Yaya yang menentukan kebahagiaannya, melainkan dirinya sendiri. Ketika upacara selesai, Ranti dan Bagas duduk di meja kehormatan, menyambut tamu-tamu yang datang untuk merayakan hari besar mereka. Di tengah keramaian, Ranti merasa tenang. Ia tidak lagi merasa tertekan oleh masa lalu, meskipun ia tahu bahwa hubungan dengan Bu Yaya tidak akan mudah. Namun, hari ini bukan tentang Bu Yaya. Hari ini adalah tentang Ranti dan Bagas. Ini adalah hari di mana ia membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar wanita yang pernah dihina dan direndahkan. Hari ini, ia berdiri di samping pria yang ia cintai, dan ia siap untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Setelah resepsi selesai, Ranti kembali ke ruangannya untuk beristirahat sejenak. Ia memandang cermin dengan senyum kecil di wajahnya. Hari ini adalah kemenangan baginya. Bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai wanita yang telah mengalahkan ketakutan dan kelemahannya sendiri. Bu Yaya masih ada, dan mungkin mereka akan terus berhadapan. Tapi Ranti tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi menjadi wanita yang tak berdaya. Ia akan terus maju, menjaga harga dirinya, dan membuktikan bahwa ia mampu mengatasi segala tantangan yang datang. Dengan keyakinan itu, Ranti siap menjalani kehidupan barunya sebagai seorang istri, namun lebih penting lagi, sebagai seorang wanita yang telah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Setelah pernikahannya dengan Bagas, Ranti tidak hanya menjadi istri yang bahagia, tetapi juga wanita yang lebih kuat dan mandiri. Dengan tekad dan kerja keras, ia terus mengembangkan bisnisnya, melangkah lebih jauh dalam karir dan kehidupan pribadinya. Setiap langkahnya adalah bukti bahwa ia tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga berkembang, meskipun masa lalunya penuh dengan penghinaan dan rasa sakit. Ranti semakin dikenal di kalangan pebisnis sukses, dan banyak orang mulai memujinya sebagai sosok wanita tangguh yang mampu mencapai puncak tanpa mengandalkan siapapun, selain dirinya sendiri. Bagas selalu ada di sisinya, memberikan dukungan yang tak pernah berhenti. Namun Ranti tahu bahwa kesuksesan ini adalah buah dari perjuangannya sendiri. Keberhasilannya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa lebih dari apa yang pernah diprediksi oleh orang lain. Namun, meski segala sesuatu berjalan dengan lancar, ada satu bayang-bayang yang terus mengikuti. Bu Yaya, ibu mertua yang dulu begitu meremehkannya, masih ada dalam kehidupan Ranti. Keberadaan Bu Yaya mungkin tidak selalu langsung tampak, namun pengaruhnya tetap terasa. Bu Yaya seringkali datang ke acara-acara sosial, bertemu dengan teman-teman lama,
dan berbicara tentang bagaimana ia berusaha menerima Ranti sebagai menantunya. Namun, Ranti tahu bahwa semuanya itu tidak lebih dari sebuah topeng. Bagas, yang telah menyadari segalanya, mulai memahami bahwa meskipun ibunya berusaha mengubah sikapnya, itu tidak cukup untuk menghapuskan semua kenangan buruk yang telah dia buat. Tetapi Ranti tidak pernah membiarkan hal tersebut mengganggu kebahagiaannya. Ia tidak pernah merasa perlu untuk membalas dendam dengan cara yang menyakitkan. Ranti memilih cara yang lebih elegan. Ia terus maju, menjadi wanita sukses yang disegani. Keberhasilan itu sendiri adalah balas dendam terbaik yang bisa ia lakukan. Setiap pencapaian yang diraihnya, setiap bisnis yang berkembang, adalah bukti bahwa ia tidak pernah menyerah, bahwa ia mampu mengalahkan segala rintangan yang dihadapinya. Meski Ranti telah memaafkan Bu Yaya, ia tidak pernah melupakan. Baginya, memaafkan bukan berarti melupakan. Ia tahu betul bahwa perbuatannya yang dulu tidak bisa diubah, tetapi ia juga tahu bahwa hidupnya tidak boleh dikendalikan oleh rasa sakit masa lalu. Ia memaafkan Bu Yaya, bukan karena Bu Yaya layak mendapatkannya, tetapi karena ia tahu bahwa ia harus membebaskan dirinya dari segala kebencian dan kepahitan yang bisa menghalangi kebahagiaannya. Suatu hari, ketika Ranti menghadiri sebuah acara bisnis besar, ia bertemu dengan Bu Yaya secara tidak sengaja. Wajah Bu Yaya terlihat tegang saat melihat Ranti yang datang dengan percaya diri, mengenakan pakaian yang elegan dan penuh wibawa. Bu Yaya mencoba memberikan senyum yang ramah, namun Ranti hanya membalas dengan senyum kecil yang penuh arti. "Ranti, kamu benar-benar hebat. Aku tahu dulu aku banyak salah, tapi aku senang melihatmu berhasil," ujar Bu Yaya dengan nada yang sedikit terpaksa, mencoba merendahkan diri. Ranti menatapnya dengan mata yang penuh ketegasan. Ia tidak perlu mengatakan banyak kata-kata. Hanya senyuman kecil dan tatapan yang penuh keyakinan yang menjawab semua. "Terima kasih, Bu Yaya. Saya sangat menghargai setiap pelajaran yang saya dapatkan. Namun, saya tidak bisa melupakan bagaimana perlakuan Anda dulu. Tapi saya sudah memaafkan, dan itu sudah cukup bagi saya." Ranti tidak merasa perlu menjelaskan lebih jauh. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Keberhasilannya adalah balas dendam yang paling elegan. Ia tahu bahwa Bu Yaya bisa melihat bagaimana ia telah mengalahkan segala hal yang merendahkannya dulu. Keberhasilan itu adalah kemenangan Ranti yang tak terucapkan. Disinilah Ranti berdiri sekarang, bukan sebagai wanita yang dulu direndahkan, tetapi sebagai wanita yang telah menulis ulang kisah hidupnya. Sebagai wanita yang tahu bahwa balas dendam terbaik bukanlah tindakan yang menyakitkan, tetapi kesuksesan yang diraih dengan martabat dan hati yang tulus. Dengan senyum yang penuh makna, Ranti melangkah pergi. Tidak ada lagi rasa benci yang menguasai dirinya. Tidak ada lagi rasa sakit yang menghambat langkahnya. Hari ini adalah tentang Ranti, wanita yang telah berhasil mengalahkan ketakutan, melawan masa lalu, dan menjaga harga dirinya. Hari ini, dia membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Ranti akhirnya menyadari bahwa untuk sepenuhnya bebas dari bayang-bayang Bu Yaya, ia perlu mengambil keputusan besar. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan pernikahannya dengan Bagas. Setelah sekian lama berusaha menjaga keharmonisan, ia merasa tidak ada gunanya terus berjuang di bawah bayang-bayang ibu mertuanya yang selalu berusaha menjatuhkan dirinya. Suatu malam, setelah makan malam dengan Bagas, Ranti memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati. Ia tahu ini akan menjadi pembicaraan yang berat, tapi ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. "Bagas," Ranti memulai dengan suara lembut, "aku tahu kamu mencintaiku, tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Setiap kali aku berhadapan dengan ibumu, aku merasa seperti kembali ke masa lalu yang penuh rasa sakit. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangnya." Bagas terdiam, wajahnya tampak bingung dan sedikit khawatir. "Apa maksudmu, Ranti?"
Bukankah kita bisa menghadapinya bersama? Bagas, lanjut Ranti, aku tahu kamu ingin membuat semuanya baik-baik saja, tapi aku tidak bisa terus menahan perasaan ini. Bu Yaya, dia bukan hanya ibu mertuamu. Dia adalah orang yang merendahkan dan menghinaku selama bertahun-tahun. Aku harus memilih jalan yang terbaik untuk diriku. Pikiran Bagas mulai berkecamuk. Ia mencintai Ranti, tapi di sisi lain, ia juga sangat menghormati ibunya. Dalam hatinya, ia tahu Ranti benar. Mereka tidak bisa terus menghindar dari kenyataan ini. Akhirnya, setelah berdiam sejenak, Bagas mengangguk perlahan. Aku akan mendukungmu, Ranti. Aku tidak ingin melihatmu menderita hanya karena ibuku. Keputusan ini adalah titik balik bagi Ranti. Ia memutuskan untuk mengajak Bagas berhadapan langsung dengan Bu Yaya dan menghadapi masalah ini secara terbuka. Ranti ingin Bu Yaya tahu bahwa ia tidak lagi merasa terancam oleh perlakuan buruknya. Keputusan Ranti untuk menghadapi Bu Yaya dengan tegas bukanlah hal yang mudah. Ia tahu bahwa dalam keluarga Bagas, Bu Yaya adalah figur yang sangat berpengaruh. Namun, Ranti sudah lelah untuk terus hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Ranti dan Bagas mengundang Bu Yaya untuk makan malam di rumah mereka. Bagas mencoba menjaga suasana tetap tenang, sementara Ranti sudah siap untuk berbicara langsung kepada Bu Yaya. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam permainan manipulasi yang dimainkan ibu mertuanya selama ini. Setibanya Bu Yaya di rumah mereka, ia langsung menunjukkan sikap dingin dan formal. Ia menyapa mereka dengan nada yang biasa, terkesan terpaksa dan tidak ikhlas. Namun, Ranti tidak tergoyahkan. Bu Yaya, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, kata Ranti dengan suara tegas namun penuh kendali. Aku tahu selama ini aku banyak diam, tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Apa yang kamu lakukan padaku dulu, aku tidak bisa lupakan. Kamu selalu merendahkanku, mempermalukanku di depan orang lain, dan memperlakukan aku dengan cara yang tidak pantas. Bu Yaya terkejut mendengar Ranti berbicara seperti itu. Wajahnya berubah cemas, tapi ia mencoba tetap tenang. Apa yang kamu bicarakan, Ranti? Bukankah itu sudah lama berlalu? Tidak, Bu Yaya, jawab Ranti tegas. Itu belum berlalu untukku. Aku masih mengingat setiap hinaan yang kamu lontarkan padaku, dan aku tidak akan biarkan itu mengontrol hidupku lagi. Bagas yang mendengar pembicaraan ini menjadi sangat cemas. Ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk berdiri di sisi Ranti dan mendukungnya. Saya rasa ini sudah cukup, Bu Yaya, kata Bagas dengan suara yang mulai menunjukkan ketegasan. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Bu Yaya terdiam, dan terlihat sedikit kesal. Ia mencoba mengendalikan emosinya, tapi ia tahu bahwa ia kalah dalam pertarungan ini. Ia tidak bisa lagi mengendalikan Ranti seperti dulu. Namun, Bu Yaya tidak menyerah begitu saja. Kamu hanya wanita lemah, Ranti. Tidak akan pernah bisa menjadi seperti yang saya harapkan. Ranti tersenyum kecil. Itulah yang kamu kira, Bu Yaya. Tapi saya sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Setelah malam itu, Bu Yaya mulai memperlihatkan sikap yang lebih dingin kepada Ranti. Meskipun ia tetap berusaha menutupi kebenciannya, Ranti tahu bahwa ia sudah membuat langkah yang benar. Ia sudah menunjukkan pada Bu Yaya bahwa ia tidak akan lagi menjadi korban dalam permainan manipulasi itu. Namun, setelah kejadian itu, Ranti merasa lebih tenang. Ia merasa bebas dari bayang-bayang Bu Yaya. Ranti dan Bagas juga semakin dekat dan saling mendukung. Ranti merasa bahwa keputusan untuk membicarakan semuanya dengan Bu Yaya adalah hal yang paling tepat, meskipun sulit. Suatu hari, Bu Yaya mengirimkan pesan kepada Ranti. Pesan itu singkat dan dingin, tapi Ranti bisa merasakan bahwa Bu Yaya mencoba menunjukkan tanda-tanda keinginan untuk berdamai.
Saya tidak akan pernah memaafkanmu sepenuhnya, Ranti. Tapi saya mengerti bahwa kamu sudah berubah. Ranti membaca pesan itu dan merasa bahwa akhirnya Bu Yaya mulai menerima kenyataan. Namun, ia juga tahu bahwa kedamaian ini hanya datang dengan cara yang sulit. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, tetapi Ranti tahu bahwa ia telah menang. Dengan atau tanpa restu Bu Yaya, ia sudah berhasil membuktikan dirinya. Kehidupan Ranti dan Bagas semakin bahagia, meskipun ada tantangan di depan mereka. Bagas semakin menyadari bahwa keluarganya bukanlah segalanya, dan bahwa kebahagiaan mereka adalah yang terpenting. Ranti berdiri di balkon rumah mereka, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia tersenyum, merasa damai dan bebas. Aku telah melalui banyak hal, bisiknya pada dirinya sendiri, dan sekarang, aku siap untuk hidup dengan cara yang baru. Untuk kamu yang sedang membaca kisah Ranti, semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan kekuatan. Ingat, meskipun hidup seringkali menghadirkan tantangan dan orang-orang yang meremehkan kita, keberhasilan sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang terus melangkah maju dengan kepala tegak. Setiap langkah kecil menuju tujuan adalah bukti bahwa kita lebih kuat dari apa yang pernah mereka pikirkan tentang kita. Terkadang, maaf bukanlah untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri agar bisa lebih bebas dari masa lalu yang menyakitkan. Jangan pernah lupakan bahwa setiap rintangan bisa kita lewati jika kita percaya pada diri sendiri dan tekad untuk berubah. Jadikan kegagalan sebagai batu loncatan, dan biarkan keberhasilan berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka yang meremehkan. Teruslah berjuang, teruslah bermimpi, dan jangan pernah menyerah. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Salam hangat dan semangat selalu. Tetap jaga hatimu dan langkahmu.